Halo teman-teman semua, kembali lagi ya di channel Kala dan Kale. Pada kesempatan kali ini, Kala dan Kale Channel akan membahas legenda 7 hewan yang sampai sekarang masih dipercayai oleh banyak orang pastinya. Apakah teman-teman tahu hewan apakah saja itu? Iya, mungkin teman-teman pernah menyaksikan tayangan film yang memunculkan hewan-hewan besar seperti kragen, unicorn, ataupun juga naga. Jenis-jenis hewan tersebut memang tidak pernah dijumpai di dunia nyata. Namun, banyak yang beranggapan hewan tersebut memang ada. Hanya saja, itu muncul dalam cerita legenda tentang mitos yang berkaitan dengan hewan tersebut. Walaupun banyak yang mempercayainya, sebenarnya hewan tersebut tidak ada. Mereka hanyalah buah dari pemikiran dan imajinasi manusia itu sendiri. Orang-orang yang menganggapnya ada karena hewan tersebut menarik untuk dibicarakan dan bisa membuat banyak orang takut pastinya. Apakah teman-teman ingin tahu hewan mitos apa saja yang populer dan kisah di baliknya? Yuk kita simak video di bawah ini. Tapi jangan lupa ya, teman-teman subscribe dulu dan like channel ini. Dan juga teman-teman jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman jadi orang yang pertama tahu kalau kalian Kale Channel upload video baru pastinya. Yuk gak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke hewan yang pertama. Pada hewan yang pertama ada karagen teman-teman. Karagen atau kraken adalah monster laut kuno yang beredar di legenda dunia, khususnya di wilayah Yunani dan Norwegia. Dia terlihat seperti gurita, tetapi dengan ukuran yang sangat besar teman-teman. Orang-orang percaya bahwa makhluk ini bisa menenggelamkan sebuah kapal. Saking menakutkannya, kraken sering diadaptasi ke dalam sebuah film. Contohnya di film Pirates of Caribbean dan film Clash of the Titans. Dilansir dari list 25, seorang pelaut dari Jepang mencoba mencari makhluk ini di Samudra Pasifik. Hasilnya, ia memang berhasil menemukan seekor cumi-cumi besar, tapi itu bukanlah kraken. Nah, teman-teman, bagaimana hewan yang pertama? Jangan-jangan kraken itu benar ada ya. Kalau benar-benar hewan itu ada, bahaya dong para pelaut yang ingin melayarkan kapalnya atau para nelayan yang ingin mencari ikan. Sungguh mengerikan, teman-teman. Oke, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, Kala dan Kale Channel memiliki phoenix. Phoenix adalah burung yang sering muncul dalam mitologi kuno, termasuk di Yunani, Mesir, dan suku Indian. Digambarkan terlihat seperti elang, tapi juga menyerupai bangau dengan bulu yang halus. Keunikan lain dari hewan mitos ini adalah hanya ada satu ekor phoenix dalam satu waktu. Orang mempercayai sebagai makhluk yang melambangkan kehidupan abadi. Nah, kenapa demikian? Ini karena burung tersebut bisa hidup kembali setelah mati. Ketika ia merasa hidupnya segera berakhir, yaitu sekitar 1000 tahun, phoenix akan membangunkan pemakamannya sendiri. Dia mengumpulkan kayu aromatik untuk membakar dirinya. Setelah menjadi abu, dia akan kembali lagi teman-teman. Enak ya jadi phoenix. Dia tahu kapan dia mati dan dia bisa hidup lagi. Seandainya kita bisa begitu teman-teman. Hehe. Yang ketiga ada naga. Kamu tentu sudah mengetahui kan asal dari hewan mitos yang satu ini. Iya, kisah tentang naga berasal dari Cina. Masyarakat setempat sudah mempercayai hewan ini setidaknya sejak 4000 tahun yang lalu. Naga digambarkan sebagai reptil besar yang bisa terbang dan mengeluarkan api sebagai nafasnya. Tidak hanya itu, hewan yang agung tersebut juga bisa menembakkan racun mematikan dari dalam lubang hidungnya. Walaupun terlihat buas, masyarakat Cina menganggap naga sebagai simbol dari keberanian dan kepahlawanan. Nah, jadi teman-teman, itu bukan hanya hewan mitos ya, tapi menjadi sebuah lambang keberanian dan juga lambang sebuah pahlawan yang dipercayai oleh orang-orang di Cina pastinya. Oke, yang keempat, Kala dan Kale menyiapkan hewan yang tidak asing lagi nih teman-teman. Hewan ini hanya memiliki satu tanduk. Apa yuk? Ya, yang keempat unicorn.
Apa yang terlintas di kepala teman-teman tentang unicorn? Ya, anduk, bertanduk, pelangi. Iya, sejak dulu unicorn memang diasosiasikan sebagai makhluk yang mulia dan memikat. Kebanyakan budaya menggambarkan hewan mitos ini sebagai kuda putih bertanduk. Iya, bertanduk satu di dahinya. Tanduknya tidak terlihat menyeramkan, melainkan berbentuk spiral dan mengkilat, menambahkan keagungan makhluk tersebut. Berbeda dari hewan mitos yang biasanya menakutkan, unicorn adalah simbol dari kemurnian dan kebaikan. Orang-orang percaya siapapun yang membunuh makhluk tersebut akan dikutuk dan tidak diampuni. Oh, padahal kalau memang ada hewan bertanduk satu ini, bisa jadi saingannya badak ya teman-teman. Yang kelima, balisik. Pernah mendengar dengan makhluk ini sebelumnya? Ya, makhluk ini pernah muncul di film Harry Potter and the Chamber of Secrets. Balisik sebenarnya cukup berbeda dengan hewan yang digambarkan film tersebut. Yang dilansir dari Altet, interesting, ia adalah memiliki kepala seperti ayam, mata seperti katak, dan tubuh dilapisi sisik, dan bagian belakangnya seperti ular. Hewan ini dipercaya sangat beracun. Orang-orang takut dengan balisik karena ia bisa membunuhnya hanya dengan sorot matanya. Dia juga meninggalkan racun di tempat-tempat yang ia lewati nih teman-teman. Yang keenam, Hydra. Hydra adalah makhluk menakutkan lain yang ada dalam mitologi Yunani dan Romawi. Bentuknya saja sudah menyeramkan. Ia memiliki 9 kepala ular dengan badan yang sangat besar. Makhluk ini sangat sulit untuk dibunuh karena setiap kali kepalanya dipotong akan ada 2 kepala lagi yang tumbuh di tempat itu. Dilansir dari Alter Interesting, Hydra adalah manifest dari ketakutan manusia terhadap ular. Kalau benar-benar ada hewan seperti itu, bagaimana cara membunuhnya? Dipotong satu tumbuh 2, lama-lama kepalanya udah 1000 ya teman-teman. Yang ketujuh, Sphinx. Sphinx yang kita ketahui adalah sebuah patung terkenal di Mesir. Ia memiliki badan seperti singa dan berkepala manusia. Namun, untuk masyarakat Mesir kuno, Sphinx adalah makhluk mitologi yang hebat dan kuat. Ia juga memiliki tingkat intelektual yang tinggi dan dikenal menyukai teka-teki. Itulah kenapa Sphinx terlihat seperti raja dan diberi sebuah mahkota karo. Namun, saat diadaptasi oleh mitologi Yunani, ia digambarkan seperti makhluk yang jahat. Masyarakat menambahkan ekor ular dan sayap untuk membentuk image tersebut. Sphinx pun dikenal sebagai hewan mitos yang suka mempermainkan korbannya sebelum memakannya. Sebenarnya masih banyak loh hewan-hewan mitos lainnya yang berasal dari legenda dan kisah populer di dunia. Misalnya Centaurus, Pegasus, Putri Duyung, Siren. Mereka tidak benar-benar saja. Pendapat lain, teman-teman jangan lupa ya komen di bawah. Kita berdiskusi teman-teman, karena makhluk-makhluk seperti ini biasanya ada dalam cerita legenda untuk mendongeng kepada anak-anak kecil yang ingin tertidur teman-teman. Bahkan sebagian dari makhluk-makhluk ini juga diciptakan untuk menakut-nakuti orang-orang yang ingin masuk ke wilayah yang disakralkan, seperti halnya Samudra Pasifik ataupun segitiga Bermuda. Tempat tersebut sering disebut sebagai tempat tindak Kraken atau Kraken. Jadi sebenarnya tempat tersebut memiliki daya magnet yang tinggi. Jadi setiap kapal-kapal yang lewat bisa kemungkinan jatuh ke dasar laut. Untuk mengatasi orang-orang yang masih bandel untuk lewat situ, jadi dibuatlah sebuah legenda agar orang-orang menghindari tempat tersebut dan akhirnya tempat tersebut jadi jauh dari bencana teman-teman. Jadi kalian channel mengingatkan ya, jangan hewan-hewan legenda ini dipercayai dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah sebuah kisah yang hanya dibuat untuk kepentingan sesuatu. Oke deh teman-teman, terima kasih loh sebelumnya teman-teman sudah menyaksikan channel Kala dan Kale. Teman-teman jangan lupa ya subscribe dan like channel Kala dan Kale channel. Dan juga teman-teman jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman menjadi orang yang pertama tahu kalau Kala dan Kale channel upload video baru pastinya.
Oh iya, yang terakhir jangan lupa ya teman-teman juga share video-video dari kalian Kale supaya teman-teman yang lain juga pada tahu dan pada pengetahuan pastinya. Oke, terima kasih telah menonton Kala dan Kale Channel. Sampai ketemu lagi teman-teman.